Kenalkan, nama saya Dr. Giki Karwiki, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, merupakan staf pengajar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Pajajaran, dan mengampu mata kuliah elektrofisiologi dan pacu jantung pada program studi pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Mata kuliah elektrofisiologi dan pacu jantung merupakan mata kuliah wajib terdiri dari 4 SKS yang diselenggarakan pada semester ke-6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, yang pertama adalah memilih, melakukan, dan menginterpretasi masing-masing teknik elektrokardiografi yang non-invasif, yaitu EKG 12 lead standar, EKG panjang ambulatori, pemeriksaan EKG latihan, ataupun cardiopulmonary exercise testing, kemudian mendefinisikan sinkop, membedakan sinkop dari penyebab lain hilangnya kesadaran, menilai dan mengobati pasien dengan sinkop, dan dapat menangani pasien dengan ancaman atau kejadian dini kematian mendadak karena jantung meliputi stratifikasi resiko, penyelidikan, dan terapi. Deskripsi singkat mata kuliah elektrofisiologi dan pacu jantung adalah memilih, melakukan, dan menginterpretasi masing-masing teknik EKG non-invasif, yaitu EKG 12 lead standar, EKG jangka panjang ambulatori, pemeriksaan EKG latihan, dan cardiopulmonary exercise testing. Sehingga peserta didik memiliki pemahaman diagnosis dan penata laksanaan elektrofisiologi dalam penanganan pasien dengan aritmia, menentukan penilaian terhadap pasien yang memerlukan tindakan pemasangan pacu jantung dan ICD, serta mampu melakukan pemasangan pacu jantung secara mandiri dan aman. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan adalah memberikan interpretasi elektrokardiogram standar, ambulatori, elektrokardiogram, exercise elektrokardiogram, dan elektrofisiologi, serta mendiagnosis dan memberikan tata laksana sinkop dan kematian jantung mendadak. Metode pembelajaran dan waktu pembelajaran adalah melalui diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan melakukan tindakan bedside teaching maupun tindakan di cath lab. Pengalaman belajar melalui tugas, melakukan praktek, dan menyusun paper. Kriteria penilaian dan indikator yaitu mampu untuk melakukan interpretasi elektrokardiogram standar, ambulatory elektrokardiogram, exercise elektrokardiogram, dan prosedur elektrofisiologi. Pada pagi ini saya coba akan membahas tentang sudden cardiac death dan ICD terapi. Kita tahu pada capaian mata kuliah yang terutama SP1 itu adalah memilih dan melakukan dan menginterpretasi masing-masing teknik EKG yang non-invasif, misalkan EKG 12 lead, kemudian EKG ambulatori panjang, dan pemeriksaan EKG latihan atau treadmill test. Jadi kita bisa menginterpretasi EKG masing-masing kelainan aritmia, ya. Sehingga kita bisa melakukan diagnosis penata laksana elektrofisiologi dalam penanganan pasien aritmia dan menentukan penilaian mana pasien yang memerlukan pacemaker dan ICD. Nah, ini secara definisi sudden cardiac death itu adalah suatu kematian jantung mendadak yang terjadi dalam 1 jam dari onset gejala. Misalnya pasiennya ada sesak nafas, ada dada berdebar, ya. Dan pada kasus yang disaksikan dalam 24 jam, pasien tersebut kita lihat masih sehat-sehat saja, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini modalitasnya itu berbeda-beda, ya. Maksudnya penyakitnya itu berbeda-beda. Misalkan kita bagi ya menjadi primary electrical disease, kemudian ada structural heart disease, ya. Kemudian juga ada penyakit jantung karena iskemia. Kalau primary electrical disease biasanya
itu berkaitan dengan channelopati. Channelopati misalnya CPVT, long QT syndrome, Brugada ya. Itu secara struktural jantungnya masih normal ya. Fungsi jantungnya semuanya secara struktural masih normal. Tetapi karena terjadi eh, channelopati ya, kemudian kalau kita lihat di sini paling CPVT misalnya, onsetnya itu di usia 10 tahun ya, sangat muda. Kemudian peaknya di sekitar 15 tahunan atau 20 tahunan. Jadi banyaknya di usia sekian. Karena strukturalnya normal, tapi dia menimbulkan sudden cardiac death, maka yang terjadi VT-nya adalah polymorphic VT. Biasanya kan kalau pasien dengan monomorphic VT, kalau strukturalnya masih normal, itu juga hemodinamiknya masih stabil ya. Tapi ini karena strukturalnya normal, VT yang terjadi adalah polymorphic, maka akan menimbulkan hemodinamik yang tidak stabil sehingga menimbulkan sudden cardiac death. Ini rata-rata ya kalau channelopathy atau primary electrical disease, VT yang terjadi itu adalah VT yang polymorphic, yang malignan. Nah, ini juga kita lihat ya. Di Longkite juga sama, usia awalnya 10 tahun, kemudian peaknya di usia 20 tahun. Polymorphic VT. Brugada juga. Brugada secara primary electrical disease, peaknya itu di usia 40 tahun ya. Dan ini 40 tahun dan terjadi polymorphic VT. Tetapi memang kalau sudden cardiac death secara populasi 2/3-nya itu paling banyak adalah ischemic heart disease, baik karena ACS maupun karena chronic CAD ya. Nah, kita bisa lihat di sini kurvanya. Dan penyakit lain seperti structural heart disease, sarkoidosis, hypertrophic cardiomyopathy, DCM ataupun ARVC. Ya. Nah, jadi secara EKG pasien-pasien dengan sudden cardiac death tersebut itu bisa kita screening ya. EKG-nya itu ternyata memang ada kelainan begitu ya. Misalnya ini ARVC. ARVC itu kalau kita lihat baseline EKG-nya itu ada T inverted T wave ya dari V1 sampai V4. Nih kita lihat V1, V2, V3, V4. Biasanya kalau variasi normal pada wanita usia muda itu tidak sampai ke V4, hanya ke V3 ya. Si T invertednya ini T invertednya sampai ke V4. Kemudian ada terminal QRS duration-nya lebih dari 55 milisecond. Artinya dari awal QRS sampai kemudian akhir dari QRS itu memanjang ya lebih dari 55 milisecond. Nanti kita masukkan ke dalam uh, task force kriteria dari ARVC. Ya, itu salah satu masuk kriteria mayor dan minor ya. Di samping dengan misalkan ada pemeriksaan imaging ya dan lain sebagainya. Nah, dan juga kalau kita lihat pasien tersebut EKG baseline-nya seperti itu, ada juga EKG pada saat aritmianya ya. EKG saat aritmianya karena ARVC itu adalah kelainannya di ventrikel kanan, murni ventrikel kanan, ada nanti yang disebut sebagai ACM, arrhythmogenic cardiomyopathy yang melibatkan antara dua ventrikel, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Tapi kalau hanya ventrikel kanan saja itu spesifik gennya ya. Nah, spesifik gennya berbeda dengan ACM. Kalau ACM itu gennya berbeda lagi ya. Kalau ACM itu misalkan ada laminopati, ada LMNA ya. Kalau ARVC gennya berbeda lagi biasanya pada mutasi pada desmosomnya ya. Nah, karena memang ada kelainan di struktural eh, ventrikel kanannya, maka VT yang terjadi itu dia biasanya VT monomorfik yang melibatkan daerah ventrikel kanan. Jadi VT-nya LBBB ya. Kemudian berasal dari trias aritmogenik ya. Jadi trias aritmogenik itu melibatkan katup trikuspid, apex dan infundibular. Jadi dia bisa
inferior axis ya, di inferiornya positif, atau kalau seperti ini biasanya kalau di basal berarti kelainan strukturalnya ada di daerah katup trikuspid ya, dan juga apikal ya, basal origin. Nah, ada juga kelainan lain yang kita sebut sebagai dilated cardiomyopathy yang berkaitan dengan mutasi LMNA ya. Meskipun EKG-nya itu tidak spesifik ya, tidak seperti tadi kalau ARVC ada T inverted yang sampai V4 itu sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi ya. Tapi kalau DCM ini misalkan di sini ada gelombang P yang kecil, kemudian ada first degree AV block disertai dengan RBBB. Ini kan pada kasus apapun juga rata-rata bisa terjadi seperti ini ya, dia tidak spesifik dan sensitif. Kemudian juga VT-nya berasal dari kiri ya. Kita lihat LGE-nya juga biasanya pada mid myocardial ya. Di sini kita lihat ada LGE yang berasal dari mid myocardial ini pada dilated cardiomyopathy pada LMNA. Dan juga kalau pada HCM, hipertropik kardiomyopati, kita bisa lihat memenuhi kriteria LVH dan T inverted yang diffuse ya, di prekordialnya dari V1 sampai V6 ada T inverted dengan memenuhi kriteria LVH ya. Jadi kalau kita mencurigai adanya T inverted yang giant T inverted ya dari V1 sampai V6 begitu seperti arrow pattern busur anak panah. Nah, dan juga memenuhi kriteria LVH, kita curigai hipertrofi kardiomyopati. Apalagi kalau pasien juga ada apa namanya VT ya, VT yang RBBB. RBBB berarti right bundle branch block berasal dari kiri, gitu ya. Kemudian aksis yang superior, ya. Superior itu di satunya negatif, di AVF-nya juga negatif. Jadi no man's land. Ya, jadi satu negatif, AVF negatif. Itu no man's land. Berarti dia kalau kita lihat juga di prekordialnya itu VT-nya semuanya konkordansnya dominan negatif ya. Berarti kita curiga dia ada di apikal. Biasanya memang pada HCM itu ada apikal LV aneurysm ya pada hipertrofi kardiomyopati. Nah, begitu juga dengan kasus sarkoidosis. Sarkoidosis itu dia eh, apa plagiator banyak meniru kelainan struktural yang lain gitu ya. Kalau sarkoidosis kita lihat di sini EKG-nya sebenarnya tidak spesifik. Ada prominan airwave di V1 V3 gitu ya. Kemudian juga dia kalau lihat VT-nya dia seperti VT yang idiopatik gitu ya. LBBB like, kemudian juga di inferior aksisnya positif. Ini seperti outflow tract gitu ya. Nah, kalau kita lihat LGE-nya juga eh, di daerah ventrikel kanan, gitu ya, di daerah memang VT-nya. Nah, salah satu kasus lain juga misalnya ada idiopatik VF. Kalau idiopatik PF secara struktural normal, kemudian juga EKG-nya juga normal ya, tetapi dia banyak PVC ya. Kalau dari baseline seringkali banyak PVC. Kalau secara EKG prekordial dan lain sebagainya masih normal, tapi ada PVC yang trigger. Biasanya PVC yang berasal dari vesikulus yang dia bisa trigger terjadinya ventricular fibrilasi. Tapi kalau idiopatik VF ini tentu saja dia diagnosanya adalah eksklusionam setelah kita singkirkan semua kausa, misalkan kausa iskemiknya kita singkirkan gitu ya. Satu-satunya penyebab VF-nya tidak diketahui ya, idiopatik. Dan juga Longitudinal syndrome. Nah, jadi Longitudinal syndrome ini kita akan lihat Longitudinal syndrome baseline EKG-nya seringkali uh, lebih dari 500 ya. Ada kriteria diagnosis dari Longitudinal syndrome berdasarkan EHRA ya. Itu kita bisa masukkan. Kalau misalkan QTc-nya itu lebih dari 480 milisecond saja, itu poinnya sudah 3 ya. Diagnosis Longitudinal syndrome itu berdasarkan poin-poin tadi. Berdasarkan misalkan kelainan EKG, ada family history of sudden cardiac death, dan lain sebagainya.
Ya, tapi kalau misalkan QTC-nya saja sudah lebih dari atau sama dengan 480 milisecond tanpa ada kausa yang menyebabkan ya, itu sudah masuk ke dalam masuk poinnya sudah tiga, sudah masuk ke dalam kriteria long QT syndrome. Jadi apalagi kalau QTC-nya sudah 500 gitu ya, itu masuk kriteria long QT syndrome. Ini juga Brugada. Jadi Brugada itu yang bersifat diagnosis adalah Brugada tipe 1 ya. Brugada tipe lain kita harus buktikan kalau Brugada itu menjadi tipe 1. Misalkan ada Brugada tipe 2, kita harus buktikan Brugada itu menjadi tipe 1 baru itu dia sifatnya diagnostik ya. Eh, dengan apa ya? Dengan banyak modalitas ya. Misalnya apa? Misalnya tes dengan golongan anti aritmia dengan ajmalin tes dengan yang direkomendasikan memang ajmalin tes ya. Kita berikan IV ajmalin, kemudian kita lihat perubahan EKG-nya apakah dari Brugada tipe 2 menjadi Brugada tipe 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita bisa melakukan treadmill test ya di menit recovery pace itu kita lihat di menit. Biasanya kan kalau treadmill biasa kita tidak melihat di fase recovery yang lebih lama ya. Cuman fase recovery 1 menit saja udah cukup. Tapi kalau pada Brugada kita lihat recovery phase menit 3, 6, 9. Apakah Brugada tipe 2 menjadi Brugada tipe 1 ya. Kalau misalkan menjadi Brugada tipe 1 kita perlu pemeriksaan lanjutan kalau memang mengarah di family history-nya ada sudden cardiac death. Nah, sedangkan ini CPVT ya. CPVT tadi usianya kalau kita lihat paling banyak di usia 10 sampai 20 tahun. Jadi awal-awal apa adolescence ya. Jadi kalau kita lihat pada saat baseline EKG-nya masih normal, tapi pada saat aktivitas ya banyak PVC atau bahkan bisa bidirectional VT ya pada CPVT. Bidirectional VT. Jadi VT-nya rubah-rubah nih seperti ini ya VT-nya. Ini yang disebut bidirectional VT. Morfologinya berbeda-beda. Ada juga short QT syndrome ya. Nah, pasien-pasien tadi itu pada kasus-kasus primary electrical disease atau misalkan pada kasus-kasus structural heart disease ya. Ya, pada primary electrical disease maka selama ini belum ada terapi yang sifatnya yang em, apa namanya melakukan terapi yang mendasari kecuali nanti ada gen terapi gitu ya. Tapi yang utamanya itu adalah mencegah terjadinya sudden cardiac death dengan apa? Dengan ICD ya. Pada kasus-kasus tadi misalnya Brugada, Onkite syndrome, kemudian juga HCM ya. Nah, maka yang direkomendasikan adalah pemasangan ICD sebagai apalagi kalau misalkan pasiennya sudah mengalami aborted sudden cardiac arrest misalnya ya. Jadi pasiennya pernah aborted sudden cardiac arrest maka direkomendasikan untuk pemasangan ICD. Sedangkan untuk primary prevention itu belum pernah terjadi sudden cardiac arrest, maka ICD juga ada tempatnya tapi dengan rekomendasi kelas yang lebih rendah ya. Kalau kita lihat sejarah ICD itu pada tahun awalnya itu pada tahun 1947, jadi harus dilakukan torakotomi dulu, dibuka dulu, dibedah dulu baru bisa diberikan terapi gitu ya. Tahun 1947 ya itu jadi harus torakotomi dulu, dilakukan bedah jantung dulu, dibuka jantungnya baru kita bisa lakukan defibrilasi. Kemudian baru yang sifatnya seperti sekarang ya, jadi lewat dinding dada gitu ya, non-invasif, itu tahun 1956 oleh Paul Zoll. Baru pada tahun 1980 itu ada ICD yang eh, ditempatkan di dalam tubuh, di bawah-bawah gitu ya, di dalam tubuh. Gitu. Sedangkan dulu juga ICD ini sifatnya apa namanya banyak pesimis orangnya disebutnya itu seperti menanam bom di dalam dada gitu ya. Karena memang seperti itu eh, apa namanya gambarannya. Nah, sampai kemudian sekarang itu ICD itu
apa namanya dilakukan implan ya. Di tahun 2023 aja di Amerika sudah 1,5 juta ICD terpasangnya di warga Amerika Serikat. Kalau di kita bisa dihitung jari pemasangan ICD itu. Jadi baru dilakukan transvenous lead pada ICD. Kalau tadi yang awalnya itu dia eh, ada di perut disimpannya. Baru di transvenous disimpan di subclavia baru tahun 90-an. Dari situ juga baru dimunculkan adanya trial-trial RCT ya pada pasien-pasien iskemik maupun non-iskemik. Baik primary prevention maupun secondary prevention. Nah, sampai sekarang perkembangannya ICD itu dia eh, di implannya tidak transvenous tapi ada subcutaneous. Jadi tidak masuk ke vena tapi masuknya ke subkutan. Nah, ini adalah landmark trial dari ICD. Landmark trial ICD itu ada AFID trial. AFID trial itu pertama kali membandingkan ya ini pada pasien-pasien dengan secondary prevention. Jadi yang sudah terjadi aborted sudden cardiac death di yang satu dikasih amiodaron, yang satu dikasih ICD. Ya ternyata mortalitasnya lebih baik yang pada pasien yang diberikan ICD. Ini pada secondary prevention. Tapi selanjutnya trial-trial RCT itu mengkhususkan diri pada primary prevention, jadi pasien-pasien yang EF rendah, baik yang iskemik maupun yang non-iskemik ya pada MADID, MADID 2, SCDF, ini semuanya trial untuk primary prevention pada pasien terutama yang EF-nya rendah, kemudian biasanya terjadi non-sustained VT gitu ya, dibandingkan antara terapi konvensional ya, medikamentosa dengan pemberian ICD. Ternyata itu angka kejadiannya lebih baik terutama pada all cause mortality ya atau sudden atau mortalitas karena aritmia itu lebih baik. Tapi ada studi yang terbaru dibandingkan landmark trial tadi itu tahun 90-an. Kalau Danish trial itu relatif baru 2016 ya, terutama pada pasien-pasien yang non-iskemik kardiomyopati yang EF-nya rendah ya dilakukan kontrol apa eh, randomisasi antara pasien kontrol dengan ICD group, ternyata untuk all cause mortality itu tidak berbeda ya pada Danish trial itu. Sehingga pada guideline ESC itu berbeda ya. Nah, primary prevention pada pasien-pasien dengan non-ischemic cardiomyopathy yang EF-nya rendah ya, pada guideline ESC itu dia rekomendasi kelasnya pada primary prevention ICD yang EF rendah itu kelas 2A, bukan kelas 1 seperti pada guideline-nya Amerika. Nah, ICD itu seperti apa ya? ICD itu kalau kita lihat bentuknya seperti pacemaker. Jadi ada generator, ada lead, ya. Dan dia bisa dipasangnya ada satu kabel, tiga kabel. Kalau satu kabel berarti ICD single chamber selalu dipasang di ventricle kanan. Kalau dual chamber dia dipasang di atrial, di ventricle. Dia bisa pacing di atrialnya. Kalau tiga kabel berarti di pacing dia biasanya CRTD ya. Ada fungsi untuk resinkronisasi. Jadi ada RV, ada LV ya. Kemudian ada atrial lead yang terpasang. Nah, eh, jadi apa bedanya antara eh, ICD dengan pacemaker? Jadi ICD dengan pacemaker itu bedanya kalau pacemaker itu dia me- menghasilkan threshold yang kecil ya, dia menghasilkan threshold yang rendah, voltasenya mungkin hanya 5 volt. Tapi kalau ICD itu voltasenya bisa sampai eh, apa namanya? Ada multiplikasi dari si ICD ini. Jadi pada baterai biasanya kan ada 3,2 volt. Tapi kalau pada ICD itu dia bisa menyimpan satu kapasitor sehingga menghasilkan suatu voltase yang tinggi. Nah, jadi
Kalau misalkan pacemaker itu kan energi yang dikeluarkan hanya misalnya 0,5 volt gitu ya. Tapi kalau ICD itu dia bisa sampai 800 volt. Ya, jadi sangat besar. Nah, fungsi ICD itu seperti apa? Dia harus bisa mengesense irama intrinsik, ya. Kemudian setelah mengesense irama intrinsik, dia harus mengidentifikasi irama yang malignan, berbahaya. Kemudian dia setelah mengesense dan mengidentifikasi irama yang malignan, dia harus memberikan terapi. Dan juga kalau misalkan ada bradikardia harus memberikan pacing, ya. Nah, ini adalah deteksi dari irama. Kita tahu kalau irama itu di ICD ada satuannya milisecond. Kalau mau konversi ke bit per menit itu 60.000 dibagi milisecond. Dan diklasifikasikan ada fast VT zone, ada VT zone, ada VF zone. Ya, biasanya rate masuknya zone-zone ini adalah tergantung dari settingan kita. Berapa settingannya? Misalkan kalau VT-nya itu, clinical VT-nya itu misalnya 160 ya, nggak terlalu cepat. Maka kita setting biasanya 10 bit per menit lebih lambat daripada clinical VT-nya. Jadi kita setting VT zone-nya di 150 gitu ya. Kalau misalkan clinical VT-nya itu sekitar 160. Kemudian ada VF zone. VF zone itu biasanya yang paling cepat ya, misalnya VF zone di atas 188 kali per menit ya, denyutannya. Atau fast VT zone. Fast VT zone biasanya di bawah VF zone ya. Nah, ini nanti akan berbeda antara detection zone-nya. Karena ada detection zone untuk VT, ada detection zone untuk VF ya. Jadi ada normal sinus zone, ada VT zone, ada VF zone. Nah, tergantung settingan kita. Jadi tergantung setting dari kita. Kalau misalkan settingnya seperti apa? Apakah di VT itu kita akan memberikan terapi, atau kita hanya memberikan ATP saja, atau kita memberikan shock. Jadi ICD itu kalau yang transvenous memberikan terapi ada dua ya. Dia bisa ATP, kalau ATP itu pacing lebih cepat, atau kita nge-shock. Ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan? Terima kasih dokter atas kesempatan. Terima kasih banyak dokter Gigi atas presentasi dan ilmunya. Yang pengen saya tanyakan seperti kasus kita sebelumnya yang pemasangan CRT yang pada pasien yang mengalami frequent shock after ICD dok. Yang pengen saya tanya, saya belum terlalu mengerti apa cara kita membedakan dok, ini frequent appropriate shock atau ini appropriate inappropriate shock pada pasien yang tetap mengalami VA setelah pemasangan ICD dok. Terima kasih dokter. Ya, bagaimana membedakan appropriate shock dan inappropriate shock? Jadi kalau appropriate shock itu berarti dia ICD-nya memberikan terapi sesuai gitu ya. Berarti ICD-nya mendeteksi VT-VF terus memberikan terapi yang sesuai. Betul gitu, ICD itu mensensing adanya VT-VF. Jadi dia memberikan terapi itu yang disebut sebagai appropriate shock. Tapi kalau inappropriate shock itu artinya si ICD itu salah memberikan terapi. Kenapa? Karena misalnya mungkin ada aritmia yang cepat tapi bukan VT-VF. Itu yang disebut sebagai inappropriate shock. Apa yang paling banyak tersering? Ya, biasanya yang tersering itu adalah atrial fibrilasi yang rapid. Itu adalah penyebab paling banyak inappropriate shock pada ICD, ya. AF RVR. Jadi dia masuk ke deteksi zone dari VT itu. Si AF itu kan masuk, rate-nya bisa sampai 180 ya, AF RVR itu. Akhirnya si ICD-nya mendeteksi, oh ini masuk zona VT. Nah, akhirnya dia shock lah dengan terapi, gitu ya, karena dia masuk ke dalam zona VT. Padahal dia AF RVR, ya. Nah, jadi itu masuk ke dalam inappropriate shock. Sekali lagi, inappropriate shock
penyebab inappropriate shock paling sering itu adalah AF, RVR. Makanya kita harus selalu lihat IgM-nya. Bagaimana membedakan apakah ini appropriate atau